Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il masyayikh sunnah wal jamaah muslimin wa sallam sayyidina Muhammad habibul ghazali sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim thumma ila walidina wa ashabina wa ikhwanina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa madana bi madadihi wa anwari fid dini wa dunya wal akhirah. Li'annahuma itu ya. Li'annahuma ini ittafaqu ala wujudihi yalzamu ijtima'ul mu'athiraini ala atharin wahidin itu ya. Halaman 44 bagi yang baru ngaji. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada yang baru ngaji. Kita harus syukuri. Jarang-jarang, mungkin ini termasuk bagian dari tanda kiamat kecil. Ada teman kita yang nggak biasa ngaji malam ini. Alhamdulillah. Selamat datang Bung Faisal ya. Halaman 44 Bung, baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baris ke-12 dari bawah. Halaman 44 baris ke-20 ke-12 dari bawah. Ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa madana bi madadihi wa anwarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Li'annahuma in ittafaqu ala wujudihi yalzamu ijtima'ul mu'athiraini ala atharin wahidin. Kita ini pembahasan tentang bab tentang wahdaniyat sifat Allah yang ke-6, bahwa Allah itu esa. Ini mengenai kemustahilan menciptakan alam kalau ada dua Tuhan. Ayat yang ada di Al-Qur'an yang kemarin kita udah tulis, laukana fi ma'alihatan illallah lafasadata. Kalau di langit atau di bumi ada Tuhan selain Allah, pasti langit dan bumi itu akan hancur. Alasannya kenapa? Li'annahuma karena kedua Tuhan. Li'annahuma karena kedua Tuhan. Li'annahuma karena kedua Tuhan. Ini tafaqo ala wujudihi. Jika bersepakat, keduanya bersepakat, ini tafaqo, keduanya bersepakat ala wujudihi untuk menciptakan alam. Ala wujudihi untuk menciptakan alam. Yalzamu ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin. Niscaya akan berkumpul dua sebab pada satu akibat. Niscaya akan berkumpul dua sebab pada satu akibat. Niscaya akan berkumpul dua sebab ala atharin wahidin pada satu akibat. Dan itu mustahil. Inna fada muraduhuma, jika tuntas, inna fada muraduhuma, keinginan keduanya, inna fada jika tuntas, muraduhuma keinginan keduanya, wadzalika muhalun, dan hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil.
Fala yata'atta tanfidu muraduhuma. Maka tidak selesai atau tidak tuntas muraduhuma, kehendak keduanya, fala yasihu ayyu jada syai'un minal alam. Fala yasihu, maka tidak mungkin ayyu jada syai'un minal alam. Alam semesta ini bisa ada atau bisa tercipta. Ayyu jada syai'un minal alam, untuk tercipta syai'un, sesuatu, minal alam, dari alam semesta. Hina idzin, ketika itu. Wa in ikhtalafa, jika berselisih keduanya, artinya Tuhan yang satu mau menciptakan alam, yang satu tidak. Wa nafada muradu ahadihima, dan tuntas atau terlaksana muradu ahadihima, kehendak salah satu di antara keduanya. Kehendak salah satu di antara keduanya. Kanal akhor ajizan, maka Tuhan yang lain yang tidak bisa terlaksana kehendaknya, ajizan, menjadi lemah. Maka Tuhan yang tidak selesai atau tidak terlaksana kehendaknya, ajizan, berarti dia lemah. Padahal wahada mithluhu, padahal Tuhan yang lemah tersebut mithluhu, sama dengan Tuhan yang satunya yang dianggap kuat. Jadi kalau yang satu lemah, ya yang satu juga lemah. Kalau sama-sama berkuasa, tidak mungkin kontradiksi. Fala yasihu, maka tidak mungkin ayyu jada syai'un minal alam, alam semesta akan tercipta. Fala yasihu, maka tidak mungkin ayyu jada, untuk tercipta, syai'un, sesuatu, minal alam, dari alam semesta. Maka tidak mungkin ada alam semesta. Li'annahu ajizun, karena Tuhan ajizun, jadi lemah. Li'annahu, karena Tuhan tersebut ajizun, ialah lemah. Falam yakun al-ilahu illa wahidan, maka tidak ada Tuhan illa wahidan, kecuali satu. Maka tidak ada Tuhan, falam yakun al-ilahu illa wahidan, maka tidak mungkin ada Tuhan illa wahidan, kecuali satu atau esa. Wa in ikhtalafa, jika keduanya berselisih, walam yanfad muraduhuma, dan tidak tuntas kehendak keduanya, sama-sama tidak tuntas. Yang mau menciptakan alam gak bisa, yang mau meniadakan alam juga gak bisa. Kalau begitu, kana ajizaini, maka keduanya menjadi lemah. Kana ajizaini, maka keduanya menjadi lemah. Falam yaqdiro ala wujudihi syai'un minal alam. Falam yaqdiro, maka tidak kuasa keduanya. Falam yaqdiro, maka tidak kuasa, ala wujudihi, untuk menciptakan alam. Maka keduanya tidak akan berkuasa untuk menciptakan alam. Proposisinya kira-kira begitu. Kalau kehendak keduanya tidak tuntas, berarti keduanya lemah. Kalau keduanya lemah, berarti dia tidak kuasa untuk menciptakan alam. Padahal wal alam maujudun, sedangkan alam saat ini maujudun, telah tercipta, bil musyahadah, secara konkret. Artinya bisa kita saksikan, bisa kita lihat bahwa alam semesta ini ada. Ya, kita ini juga termasuk bagian dari alam. Wal alam, sementara alam maujudatun, alam itu ada, bil musyahadah, bahkan sangat konkret. Fasabata annal ilah wahidun, fasabata, maka disimpulkan atau tetaplah
kesimpulan bahwa al-annal ilaha wahidun, sesungguhnya Tuhan itu satu. Karena kalau dua, alam semesta nggak mungkin ada. Baik keduanya bersepakat ataupun sebaliknya keduanya berselisih. Nah, sementara alam semesta ada, dengan demikian kesimpulannya maka Tuhan itu satu. Wa huwa al-matlub. Nah, inilah tujuannya. Wa huwa, kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, al-matlub adalah sesuatu yang kita cari, adalah sesuatu yang kita prioritaskan. Oke. Wujudul alam dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala ila akhirih, itu besok ya. Mengenai argumentasi bahwa Allah itu betul-betul tunggal atau esa. Dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala wala nahu la syarikalah fi fi'lin. Nah, itu besok. Pada aspek penciptaan, Tuhan itu betul-betul tunggal. Bagaimana pembuktiannya? Nah, besok kita bahas itu. Hari ini kita cukupkan di sini saja. Jadi kesimpulannya, bagi yang alhamdulillah tadi yang kita sebutkan di awal, yang menyebabkan kita harus sujud syukur ya. Jadi Allah itu wahdaniyat artinya esa. Esa itu bukan dalam aspek hitungan, bukan juga bagian-bagian tertentu. Jadi esa itu bukan separuh dari dua, tetapi esa itu sesuatu yang tidak terbagi, sesuatu yang sempurna. Jadi wahdaniyatnya Allah atau keesaan Allah itu sempurna. Justru kalau ada dua malah dia tidak sempurna. Beda dengan kita. Kita kalau sendirian malah lemah, kalau bersama-sama kita malah menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kawin lari ya. Kalau bercerai misalnya kawin lagi kurang, kawin lagi, dan seterusnya. Intinya begitu. Jadi kalau tunggalnya Allah atau satunya Allah, esanya Allah, wahdaniyatnya Allah itu sempurna, tapi kalau kita justru sebaliknya. Makanya sifat salbiyah mulai dari sifat qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatuhul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, dan wahdaniyat adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, makanya bagi yang lain tidak mungkin bisa. Salbiyah itu kan artinya salibu ma la yaliku, akan menegasikan sesuatu yang tidak pantas. Jadi termasuk sifat salbiyah yang terakhir adalah sifat wahdaniyat ini. Ini termasuk dalam kategori salbiyah ya. Sebenarnya besok kita akan bahas tentang salbiyah secara rinci. Cuma sekarang kita singgung sedikit. Salbiyah diambil dari kata saliba, salbun. Secara bahasa begitu. Salbun ini secara bahasa artinya sesuatu yang merusak, yang atau melepaskan, sesuatu yang hancur atau sesuatu yang negasi. Bisa menegasikan. Nah, secara istilah ulama Ahlus Sunnah secara masyhur mendefinisikan kadang salbiyah ini termasuk sifat salbiyah ya, mulai dari sifat qidam sampai wahdaniyat, ini sifat salbiyah yang terakhir. Diambil dari kata saliba atau salbun secara bahasa, yang artinya adalah sesuatu yang negasi, sesuatu yang rusak. Ya, kenapa dianggap seperti itu? Karena itu akan merusak sesuatu yang tidak pantas. Salibu ma la yaliku. Sesuatu yang tidak pantas memiliki sifat ini, kemudian kita sifati dengan sifat salbiyah ini, maka akan rusak. Contohnya ada manusia misalnya, dia dalam tanda kutip sok-sokan. Nah, sok-sokan memiliki sifat wahdaniyat. Wahdaniyat artinya tunggal. Caranya tunggal itu gimana? Dengan cara tidak mempersekutukan diri dengan orang lain. Maksudnya jomblo. Beda ya antara jomblo sama single. Kalau jomblo itu memang ngenes, tapi kalau single itu pilihan. Karena nuntut ilmu seperti kita ini kan, di luar sana banyak yang ngantri tentu saja. Cuma karena lillahi ta'ala, untuk li'alai kalimatillah, untuk mengangkat, untuk agar kita ya biasalah meninggikan panji-panji agama Tuhan. Wah, kita rela untuk memilih single. Jadi bedanya itu, kalau single itu pilihan, jomblo itu nasib. Nyari nggak ketemu-ketemu, itu jomblo namanya. Maka orang jomblo itu sama dengan dia mencoba mewahdaniyatkan diri.
Ya nggak bisa, nggak lama hancur deh. Karena wahdaniyat itu termasuk sifat Allah. Salbiyah ini termasuk sifat wahdaniyat termasuk sifat salbiyah. Dan salbiyah itu salibama la yaliku, akan menghancurkan sesuatu yang tidak pantas. Kira-kira begitu ya. Kemudian apalagi tentang argumentasi ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya sedikit. Kalau ada dua Tuhan, kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, keduanya boleh jadi berselisih pendapat. Jadi keduanya berselisih paham, yang satu mau menciptakan alam, yang satu tidak. Maka tidak mungkin keduanya akan terrealisasi secara bersamaan, karena antara adanya alam atau ketiadaan alam itu adalah sesuatu yang kontradiksi. Sesuatu yang kontradiksi tidak mungkin ada secara bersamaan. Gak mungkin alam ini ada sekaligus tidak ada. Dengan demikian sangat jelas bahwa kalau ada dua Tuhan yang berselisih paham, pasti alam semesta tidak akan ada, karena yang satu mau mengadakan, yang satu mau meniadakan. Kalau yang berhasil, yang mengadakan ini yang berhasil, maka yang kuasa yaitu, ya berarti itu yang Tuhan. Berarti Tuhan tetap satu. Atau sebaliknya, keduanya sama-sama berhasil misalnya, itu kontradiksi, bertentangan menurut hukum rasional. Padahal wahdaniyat ini adalah sifat wajib menurut akal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, habis ini kita langsung diskusikan mengenai PR kita yang kemarin. Kalau keduanya bersepakat, ya, maka akan ada ijtima'u mu'aththiraini ala atharin wahidin. Ada dua sebab yang menghasilkan satu akibat saja. Dan itu juga sesuatu yang mustahil. Karena kalau ada dua Tuhan, seharusnya ada dua alam. Kemarin kita sudah membuktikan bahwa secara konsepsi adanya dua sebab menghasilkan satu akibat itu tidak mungkin. Tapi sekarang kita mau mencoba membuktikan dengan cara yang lain. Jadi kalau di kitab ini dikatakan bahwa kalau ada dua Tuhan, ya, kalau ada dua Tuhan kemudian atau ada dua sebab, dua Tuhan ini menjadi sebab, maka alam pasti cuma satu. Sekarang pembuktiannya adalah bagaimana membuktikan bahwa alam itu betul-betul satu. Ini jadi PR kita kemarin. Jangan-jangan alam ini tidak satu. Kalau alam ini tidak satu, kemungkinan memang diciptakan oleh dua Tuhan. Misalnya ada Tuhan yang yang ngatur siang saja, setelah matahari terbenam, Tuhan yang satunya yang mengatur, misalnya. Nah, kalau memang seperti itu, berarti alam ini dua, siklusnya ada dua. Dan Tuhan bergantian yang menggantikan, yang ngatur itu. Oke, sampai di sini dulu karena tidak ada penjelasan baru. Kita langsung diskusikan mengenai bagaimana membuktikan bahwa alam itu tunggal. Silakan yang mau mencoba duluan. Yang mau membuktikan, ada yang dapat jawaban? Mas Alwani dapat jawaban? Belum. Katanya kapan itu? Tadi kemarin pagi. Oh. Ini kemarin ikut tapi juga nggak tahu PR-nya. Nggak apa-apa. Silakan, Mas Arif barangkali untuk membuktikan bahwa alam ini betul-betul satu. Kalau untuk membuktikan itu masih belum punya saya pembuktian. Tapi dulu waktu masih kuliah itu pernah membaca tentang artikel dunia paralel. Apa itu? Jadi dunia paralel sebelumnya itu peneliti adanya The Javo itu loh. The Javo. Jadi seakan-akan mimpi sudah melakukan kegiatan ini, terus ketika yang sebelah saya kok seakan-akan sudah pernah melakukan seperti ini di ruangan ini gitu. Itu The Javo namanya. Oh iya iya. Kemudian pada waktu itu ternyata ada yang baru, yakni dunia paralel itu. Jadi penjelasannya itu yang saya ketahui dulu, saya mempunyai banyak sekali, sekarang kan posisi saya sekarang ngaji, saya bisa pulang, saya bisa tidur,
saya bisa misalkan makan di belakang itu kan Nggak ada puasa berarti? cabang. Nggak Misalkan. Oh, Nah, jadi kan itu cabang-cabang yang kemungkinan saya melakukannya. Nah, di cabang itu juga nanti ada kemungkinan pilihan-pilihan yang lain juga. Jadi seakan-akan bahwa yang menentukan pilihan itu kita sendiri, kemudian yang menjalani kita sendiri. Jadi ada kemungkinan saya nanti ke belakang, ada nanti kemungkinan saya pulang, ada nanti kemungkinan saya tidur lah. Itu yang mana yang saya pilih? yang tidur. Bagus. Nah, penjelasan dunia paralel itu seperti itu. Jadi sampai cabang-cabang seperti itu. Jadi kalau Jadi apa hubungannya ini dengan ini? Nah, itu tadi yang awal kalau misalkan menjelaskan tentang pembuktian bahwa bumi itu tunggal itu masih belum dapat saya. Tapi Nanya. nanya apa ya? Apa Jadi namanya itu? kalau saya memandang sains untuk saat ini itu saya belum pribadi belum menemukan bahwa pembuktian bahwa itu bumi itu tunggal atau satu. Alam ini tunggal. Iya, alam. Jadi sains itu masih di tahap itu tadi yang saya pahami ketika dulu itu. Oke. Komentar berarti ini ya. Iya. Oke. Mas Faiz barangkali sudah menemukan. Bang Macan. Bang Singal. Yang lain? Kalau nggak ada Hamzah yang sudah mengatakan punya. Juga ada. Lu? Ada tadi. Silakan. Bagaimana membuktikan alam ini satu? Ya, ini. Yang pertama saya jawaban yang pertama saja. Saya punya banyak jawaban sih sebenarnya. Berapa? Wes, sebenarnya? berapa? Di list aja. Tiklah gambaran saya Di list. Konter dulu tak bisa ya, bes tombay. Oke. Ya jadi begini. Salah satu bukti bahwa alam ini satu adalah terkait dengan perubahan. Jadi kalau tadi jangan-jangan siklus perputaran siang dan malam ini bisa kemudian kita asumsikan ada dua Tuhan yang mengatur itu. Tidak. Bagi saya oleh karena perputaran siang dan malam itulah kemudian jadi ada yang apa namanya? Mengatur. Yang mengatur di situ. Oke. Nah, dan mengatur ini lagi-lagi apa ya? Lagi-lagi kalau dilihat dari apa ya? Kalau dilihat dari jadi ada semacam potensi ya. Ada semacam potensi, ada siang kemudian ada malam. Nah, untuk mengaktualisasi potensi siang dan malam itulah cuma harus ada satu Tuhan. Tetap alamnya satu ya. Tetap alamnya satu, sebabnya juga ya harus satu. Jadi Satu. alam itu satu. Satu. Tapi potensinya banyak. Alamnya satu. Potensinya apa? Entah itu siang dan malam, entah itu apa namanya dingin atau panas, entah itu nanti ada ya sekian banyak potensi lah. Untuk mengaktualisasi potensi itu kita andaikan dua Tuhan tidak bisa. Hanya nanti ya ada dua kemungkinan itu. Nah, karena itu kesimpulannya adalah satu akibat bukan satu akibat. Oke. Ya alam ya satu, cuma potensinya banyak. Masih nomor satu itu. Yang kedua. Udah nanti aja dulu. Akhirnya sombong. Beri sombong. Ustaz Yani, silakan. Karena nggak ada UTN, Mas. Oh, nggak dapat WR karena kalian kan. Mas Habib barangkali. Belum. Masih belum ya? Oke, Ini silakan saya- kalau ini saya saya- mau komentar tentang jawaban punya Hamzah ini, meskipun jawabannya rumit dipahami ya. Rumit nih, Mbak. Ada satu Tiba-tiba pemahaman. apa pembuktian alam itu satu? Ya alam itu satu, tapi potensinya banyak kan itu intinya. Iya.
Awalnya keteraturan alam, habis itu loncat-loncat logikanya dia. Jadi agak sulit juga. Tuhan begitu. Yang mana ini argumennya ini loh? Yang mana yang jadi argumen, yang mana jadi penjelasan itu kita bingung. Kenapa alam itu satu ya? Karena alam ini teratur. Oke, habis itu harusnya penjelasan tentang keteraturan alam. Oh, alam teratur itu kan begini gitu. Tiba-tiba setelah keteraturan alam, alam itu satu kesimpulannya, tapi potensinya banyak. Begitu, jadi agak sulit ditangkap ini yang mana sebenarnya jawabannya apa? Ini dua jawaban, keteraturan alam dan potensi alam. Atau ini jawaban yang betul-betul tunggal, cuma nggak nyambung. Jadi sulit sulit memang. Nah. Karena jawaban Hamzah ini kayaknya sensitif. Sensitifnya gimana? Ketika bicara masalah sebab itu pasti melahirkan akibat. Jika sebabnya satu melahirkan akibat satu. Begitu kan? Kalau misalnya sebabnya satu melahirkan satu, potensinya banyak, jangan-jangan sebab itu juga mempunyai potensi. Otomatis Allah sendiri ada potensi Allah-Allah yang lain jika berpotensi. Maka gimana itu penjelasannya kok? Ya satu akibatnya, cuma potensinya banyak. Potensi dalam arti kemungkinannya. Bahwa alam itu mungkin, kita tidak bisa menolak itu. Tetap alam itu satu. Tetapi apa buktinya adalah kemungkinan bahwa kemungkinan alam itu sendiri. Bahwa alam itu mungkin membuktikan bahwa ya satu itu. Alam tetap satu, apa itu? Ya apa buktinya mungkin itu. Tapi gimana Cong? Kalau Tuhan ini kita bedakan antara ciptaan dengan pencipta. Di mana ranah Allah ini? Di ranah kemungkinan, di kemungkinan hukum adat itu, atau di kemungkinan hukum akal? Ini diperjelas Cong. Dan oleh karena hukum akal ini tidak lain adalah produk dari hukum akal. Ya mungkin akal. Jadi Allah dimungkinkan begitu. Kalau Tuhan itu tidak niscaya kemudian mengakibatkan, tidak. Berarti mungkin. Nah, untuk barang selain Tuhan itu mungkin memang. Jadi kalau Tuhan sebagai sebab itu wajib, tetapi untuk mengakibatkan itu tidak wajib Tuhan. Bagaimana sebab bisa dikatakan wajib tapi akibatnya nggak wajib? Gimana? Bagaimana mungkin sebabnya wajib, sebab tapi akibatnya Tidak wajib. Karena sesuatu dikatakan sebab ketika menghasilkan akibat. Keniscayaan kausalitas kan begitu. enggak, itu cuma penamaan saja bahwa Tuhan itu sebagai sebab. Ya kan? Maksud saya begini, Tuhan sebagai sebab yang kausa prima, sebagaimana kemarin ya, itu keberadaannya adalah niscaya, ya kan? Tetapi Tuhan sebagai sebab pertama ini mengakibatkan atau menciptakan itu tidak niscaya. Jadi maksudnya bagi Ustaz. Jadi tadi kan Ustaz bilang, ya kalau sebabnya satu wajib kemudian akibatnya satu. Enggak, tidak begitu. Boleh jadi dengan satu sebab mengakibatkan menghasilkan banyak akibat. Tetapi itu tidak wajib ya akibat itu. masa begitu? Iya. Contoh. Satu sebab banyak akibat. Banyak akibat. Bisa begitu ya? Bisa. Contohnya begini. Karena ini kalau nanti nggak jeli, teorinya begini ya, yang kemarin sudah kita buktikan, tidak mungkin dua sebab satu akibat, kan begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah mungkin satu sebab menghasilkan banyak akibat? Mungkin. Jadi sekarang akibatnya yang banyak. Mungkin. Nah, tapi kita analisis dulu yang dimaksud itu gimana? Jangan-jangan satu itu cuma melahirkan, seperti saya bisa buat buku, kan satu akibat sebab satu akibatnya satu. Saya bisa juga buat spidol, ini satu. Jadi bukan saya buat buku bersamaan dengan banyak hal, enggak. Cara nalarnya kok jadi materialistik begitu.
Nah, itu hitungan sebabnya itu. Saya mau nyambung. Saya menciptakan kasih singgah. Itu mau. Ya, kasih singa, kasih singa. Hingga kita Silakan. Mas Singa. Enggak, saya setuju dengan jawaban Hamzah yang pertama. Berikutnya tidak. Karena saya tidak paham yang berikutnya itu. Memang mungkin karena disembunyikan belum dulu. memahami, iya. Disembunyikan dulu. Sembunyi itu Saya sinonim setuju yang ada. untuk membuktikan bahwa alam itu satu dari segi keteraturannya. Ya, keteraturan alam yang umum. Apa bukti keteraturannya? Yaitu adalah adanya ketidak terputusan mata rantai siklus alam itu. Jadi saya dari tanah butuh apa terus begitu. Yang itu semua seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan alam dengan segala macam-macamnya itu bercampur-campur dan segala macam. Tapi di situ alam itu tidak bisa dipisahkan dari potensi ketidakteraturannya gitu loh maksudnya. Gimana itu maksudnya? Kok bingung? Sulit dipahami juga. Maksudnya alam teratur tapi tidak bisa dipisahkan dengan potensi ketidakteraturannya. Maksudnya tidak berpotensi untuk tidak teratur. Oh, tidak berpotensi. Tidak berpotensi untuk tidak. Berarti pasti teratur. Pasti buat teratur itu. Nggak bisa kalau dibuat sembarangan. Kalau dibuat sembarangan akhirnya menyebabkan seolah-olah situ Tuhan tidak satu ya. Nggak apa-apa. Ya apa? Pertanyaannya cuma bisa nggak kalau misalnya Tuhan menciptakan alam dengan tidak teratur? Bisa sebetulnya. Nah, jadi keteraturan itu tidak niscaya. Karena ketidakteraturan dimungkinkan. Yang niscaya itu kan nggak ada kemungkinan yang lain. Misalnya. Tidak, saya tidak ke sana, Bung. Oh iya, oke. Kembali ke pertanyaan awal, ke jawaban awal, keteraturan alam. Lanjutkan. Saya pikir keteraturan alam saja itu dulu. Nah, oke. Lanjutkan yang lain. Contoh yang pas mungkin ini ya, kayak kita bisa melihat ini loh. Sama Tuhan itu betul-betul dikasih formula yang pas. Kita dikasih penglihatan sebagaimana manusia, tidak dikasih penglihatan sebagaimana alam. Kalau kita melihat kayak alam kan enak sekali ngintipin orang. Langsung begitu kan. Untungnya begitu kira-kira. Kayaknya begitu. Mungkin Mas Habib barangkali ada komentar dulu terkait dengan boleh komentar punya Hamzah, meskipun tadi punya Hamzah juga sulit kita komentari karena jawabannya yang sulit dipahami. Banyak bos. Banyak yang disembunyikan. Jawabannya Hamzah saya nggak komentari karena terlalu tinggi. Sebagai coba. Balas lagi saya coba. Mau tanya apa coba? Ada nyampe. Gak nyampe ya, betul. Betul. Cuma mau jawab aja. Jadi kalau kemarin itu kan ada 4 itu ya. Berkaitan dengan kalau boleh jadi, kalau boleh Tuhan itu tujuan. Nah, salah satunya begini. Jadi alam ini kan kita punya contoh antara alam yang baik dunia ini dengan alam akhirat. Nah, apakah memang jangan-jangan keduanya ini ada yang ngatur salah satu misalnya? Atau Ada dua, Rek. ya misalkan Sementara singa berarti. Percaya. yang jelas berbeda dan mungkin keteraturan antara alam dunia dengan akhirat ini tidak apa ya, hukumnya mungkin berbeda. Misalkan tentang apa namanya, kalau yang kita sekarang kenal dengan hukum adat atau yang sering disebut dengan sunatullah, mungkin di akhirat juga punya hukum seperti itu yang tidak sama dengan di dunia. Nah, tapi menurut saya meskipun nanti ada alam yang lain sekalipun, misalkan ada alam Z atau J atau mungkin yang kalau ini kan selama ini kita pahami ada 3 alam dunia, barzah dan alam dan akhirat itu. Barangkali misalkan ada alam yang lain dan kita juga akhirnya berpikir, oh berarti setiap alam ini kayaknya ada yang buat, atau jangan-jangan ketiga alam itu ada 3 Tuhan yang sedang mengaturnya ketiga-tiganya itu.
Nah, saya kembali ke ini ke apa namanya kemarin di yang keempat itu atau rujud itu. Kalau misalkan di salah satu alam ini ada yang mengatur atau ada Tuhannya, berarti di situ sudah ada keteraturan. Jadi kayak seolah-olah janjian yang kemarin dicontohkan Mas Arif ya, saya bikin alam. Ayo, Jadi sudah ada ini, sudah ada keteraturan. Berarti bisa jadi begini, Tuhan yang 4 ini atau 3 ini, di atasnya ini ada Tuhan lagi yang itulah paling hakiki, ya itulah Tuhan semua. yang ngatur semuanya. Jadi mereka ini sebenarnya ya, wah ini kalau apa jawaban pembuktian alam satu itu lewat Keteraturan. keteraturan dengan pembagian-pembagian itu misalnya ada alam apa namanya, akhirat, alam dunia, Alam barzakh. ya alam barzakh, atau mungkin alam-alam yang barangkali belum kita definisikan selama ini atau belum bisa, atau mungkin alam Namek atau apa misalnya. Planet Namek gitu ya. Iya. Yang alam kotong. Nah itu dari lewat situ saya membuktikan bahwa kalau alam ini sebenarnya satu. Ya, oke. Keteraturan tadi itu ya. Andai kata tetap ada beberapa alam dan itu tetap bersinergi, berarti kan tetap saja ada sang pengatur yang tunggal berarti. Entah ada 5 atau 10 Tuhan, tetap aja ada yang maha mengatur berarti. Sebelum dilanjutkan, teman-teman tahu nggak alam itu apa secara bahasa artinya? Alam itu secara bahasa artinya apa, Bung Singa? Saya tahu. Alam? Cara bahasa. Iya. Jadi itu sinonim dengan alima. Kalau kata dasarnya tetap pengetahuan. Alam itu juga sinonim dengan alamat. Tanda. Jadi alam itu artinya tanda. Tanda itu berarti ingin menunjukkan sesuatu yang lain pada secara bahasa. Jadi secara bahasa alam itu adalah tanda. Kalau tanda otomatis dia tidak ingin menunjukkan diri gitu loh. Sama dengan tanda lalu lintas misalnya ini. Ini kan bukan ini yang disuruh apa fokus kita bukan ini, tapi suruh lihat sebelah kanan misalnya, sebelah kiri. Suruh lihat yang ada di sini. Objeknya ya ini objeknya. Jadi alam itu kira-kira begini. Ini yang disebut sebagai alam. Jadi alam itu tanda. Tanda ini untuk apa? Untuk menunjukkan eksistensi Tuhan. Tapi itu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa alam ini artinya tanda. Tanda yang menunjukkan. Menunjukkan kemana? Yang menunjukkan ke sesuatu yang lain atau selain dirinya. Itu kan tanda gunanya gitu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk selain dirinya. Tapi kalau nggak ada alam juga nggak bisa kita tahu Tuhan. Dalam sudut pandang ini maksud saya. Mengenai indikasi pengetahuan langsung, beda konteks barangkali. Tapi pengetahuan kita kira-kira begitu. Maka ada sebuah pernyataan yang menarik dalam buku Anthony de Mello itu, saat orang bijak menunjuk bulan, orang bodoh melihat jari. Itu artinya begini. Misalnya sekarang sedang purnama, kemudian ada orang bilang itu bulan sangat indah sekali. Malah orang bodoh itu fokusnya ke tangan. Mana tangan kayak gitu dibilang indah? Karena sebenarnya dia kan harus melihat tangan dan melihat apa yang ditunjukkan. Karena poin utamanya adalah alam ini menunjukkan sesuatu yang lain selain dirinya. Maka kalau kita fokus di alamnya, nanti gak ketemu sama Tuhan. Yang begitu. Kira-kira model secara bahasa alam begitu kalau makna dasarnya sebenarnya. Maka alam yang tadi bisa berbagai macam itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan eksistensi tadi. Jadi meskipun ada banyak alam, dalam bahasa kita kan alam semua, alam barzakh, alam dunia, alam akhirat, tentu saja 3 itu aja dulu. Tetapi tetap saja alam barzakh menunjukkan ada yang menciptakan barzakh, alam dunia menunjukkan ada yang menciptakan dunia, alam akhirat ada yang menunjukkan ada yang menciptakan akhirat, menunjukkan itu semua. Ya nggak masalah kalau di situ. Tapi tadi kan intinya adalah jawaban yang pertama yang bisa kita kunci lah. Entah nanti ini benar atau salah. Pembuktian bahwa alam itu tunggal adalah ia teratur. Bukti keteraturannya ini apa sebenarnya? Jadi yang dimaksud teratur ini apa? Nanti kalau kita ketemu dengan apa sih bukti teratur ini? Bahwa alam ini teratur. Apa yang dimaksud dengan teratur?
Karena definisi boleh beda-beda. Menurut orang yang bersih, misalnya orang yang suka rapi, mungkin kita tidak dianggap rapi, duduknya begini dan seterusnya begini, kita nggak rapi. Tapi bagi orang yang biasa seperti kita, ya ini udah paling rapi sebenarnya. Definisi rapinya beda. Coba barangkali ada nggak dari teman-teman yang mau mencoba mendefinisikan teratur itu apa? Nanti ketemu ini. Oh ternyata alam itu teratur, yang dimaksud teratur itu begini, keniscayaannya begini. Maka dia tidak bisa berganti yang lain. Nah kalau di situ ada keteraturan, pembuktian keteraturannya juga sudah kita dapatkan, nanti itu menunjukkan eksistensi bahwa Tuhan itu satu dan alamnya tunggal ternyata, karena dia betul-betul teratur. Apa sih definisi teratur? Misalnya, Mas Morgan, aku akhirnya panggil Morgan, udah video. Teratur itu apa? Tertata. Tertata itu apa? Seimbang itu apa? Susu. Maksudnya yang definisi yang jelas, yang kira-kira kalau kita pakai ini, misalnya betul-betul tidak ambigu gitu loh. Berurutan. Kalau nggak berurutan berarti nggak teratur. Ini berurutan nggak ini? Susunan ini. Susunan kursi ini aja lah, atau meja ini aja. Ada meja, ada kitab, ada HP di bawahnya misalnya. Teratur nggak ini? Tersusun nggak ini? Apa yang nggak tersusun kalau begitu? Kurang konkret maksud saya. Ada nggak yang mencoba mendefinisikan dengan konkret? Ya kita ketemu ini. Ini jalan yang baik menurut saya untuk ke jawaban intinya. Udah teratur, udah. Teraturan menunjukkan satu yang ngatur berarti. Nah, cuma makna dari teratur itu apa? Dalam tauhid nanti, bukan dalam kebersihan ya. Alam ini bersih, enggak juga loh. Yang kotornya juga alam. Ada nggak yang mencoba itu? Dalam sudut pandang teologi, dan jangan lupa di tauhid kunci utama kita belajar itu kan adalah hukum akal. Tetap yang dipakai adalah hukum rasional, postulat rasional. Hukum akal ada 3, wajib, mungkin, mustahil. Pasti pakai ini. Kalau ini dilupakan, nanti kita akan beranjak ke yang lain. Misalnya teratur adalah ketika tertata dan tersusun rapi. Malah begitu. Nanti apa definisi yang begitu bagi saya tidak mengacu ke hukum rasional, tapi ke hukum sunnatullah saja sebenarnya, kebiasaan aja. Karena kita bisa melihat warna putih disandingkan dengan warna biru, maka kita katakan yang teratur adalah putih dan biru. Kalau putih dengan merah nggak asik misalnya begitu. Itu masalah kebiasaan ya. Ada nggak yang mau mengungkap itu? Mas Alwani barangkali keteraturan. Salah nih, keteraturan. Apa keteraturan kira-kira? Tersusun rapi. Tersusun rapi. Yang maksud tersusun rapi itu gimana berarti? Kalau nggak tersusun berarti nggak teratur. Alam ini berarti mungkin tidak teratur. Kalau alam ini mungkin tidak teratur, padahal tadi argumentasi untuk membuktikan alam itu tunggal adalah keteraturannya. Jadi kalau alam ini bisa tidak teratur, berarti argumen keteraturan alam ini lemah. Karena alam bisa nggak teratur. Kalau nggak teratur berarti memungkinkan alam ini berarti diciptakan lebih dari satu Tuhan. Maka keteraturan ini kunci mutlak. Gitu. Kalau dikasih opsi sedikit saja, oh enggak, teratur itu yang tersusun rapi. Ketika ada alam yang tidak rapi, berarti itu diciptakan oleh Tuhan yang lain sama dengan itu. Silakan. Terjadi ya, banyak argumen. terjadi sesuai potensi. Banyak potensinya. Ya. Ini berpotensi berdiri atau jatuh. Ya. Maksudnya ketika terjadi jatuh ya kan Diri. potensinya banyak. Berarti yang disebut teratur adalah Ya, kita terjadi sesuai dengan potensinya. potensinya banyak. Berarti terjadi secara bersamaan, jatuh dan tidak jatuh. Bisa jawab, bisa jawab. Jadi kalau misalnya dikatakan keteraturan adalah terjadi sesuai dengan potensinya, kita anggap dua-duanya aja lah. Spidol, ini dua kemungkinannya, bergerak dan diam, ya kan?
Jadi kalau definisi teratur adalah terjadi sesuai dengan potensinya, berarti spidol ini bisa bergerak dan diam. Begitu ya. Dan tentu saja karena Ya, nggak teraktualisasi. gitu. Ya enggak gitu juga. Kan gitu. apalah paling tidak ya ini kalau nggak jatuh ya. Kalau nggak jatuh ke Kalau kiri, nggak ke bergerak kanan. ya diam. Ya bergerak dan diam. Tapi spidol ini bergerak, potensinya kan dia punya gerak. Kalau Ya, dia dia juga punya diam. Sesuai kan dia kan? Dia punya diam juga. Ya, tapi belum aktual maksud saya. Aktual sesuai dengan potensinya. Kalau dia karena memang ini punya potensi untuk diam, berarti ya sesuai lah karena dia juga punya diam. Maksud saya. Atau ada juga sih tadi Yang banyak itu. Kuat nggak argumen ini menurut anda sendiri lah. Anda Belum, sendiri. belum. Kuat nggak kira-kira? Kuat. Kuat ya. Kuat. Tidak apa-apa sih kalau dia nggak kuat. Kuat gitu nggak apa-apa. Dengan sumpah misalnya, sumpah ini kuat misalnya. Bukan supporter Jol. Keteraturan itu apa sih? Jadi jangan sampai lepas dengan hukum rasional. Jadi kalau teman-teman melepaskan hukum rasional, jadi kacau nanti. Karena definisinya jadi tidak apa ya, tidak baku. Lepas semua nanti. Definisi teratur kalau dikembalikan ke hukum kebiasaan, repot. Kita sulit mendefinisikan rapi itu. Teratur. Saya coba. Silakan. Kalau secara definisi itu gini tuh, mungkin agak rancu kata-katanya, kurang bagus. Semoga saja begitu. Apa yang diciptakan tetap pada kodratnya. Jadi seperti ini penjelasannya. Ketika ikan itu diciptakan untuk berenang di dalam air, kodratnya ya Lanjut. Begitu ya. ya jadi tetap pada ranah Kodratnya. itu. Kalau kodratnya spidol ini kira-kira bergerak atau diam? Iya. Ya dia itu kan kalau jawabannya. Jawabannya kamu. Kodratnya. Bahwa keteraturan itu seimbang, kalau diam ya diam, kalau gerak gitu. Nah, ini udah hampir menjurus ya menurut saya. Jadi jawaban Mas Arif saya tidak tolak, tapi umum. Nanti kita ngomong kodratnya manusia ini apa sih sebenarnya? mungkin. Gerak. Kodrat kita ini apa? Gerak. Kalau dia ngomong mungkin, apakah bisa Anda jadi batu sekarang? Anda bisa jadi batu. Ya, kan ada yang ngatur tadi kan? Bisa kan? Jadi enggak, nanti jadinya begitu, jadi agak kacau. Jadi jangan ini paten pada hukum rasional. Itu ketemu, ini simple ya, dan udah saya tulis ini sebenarnya. Ini jawabannya dari sini. Yang dimaksud keteraturan adalah mungkinun wahid. Jadi ketika kita ngomong mungkin, minimal ada dua potensinya. Karena mungkin itu artinya bisa, kan begitu. Bisa ya, bisa tidak, minimal itu. Kalau ikan bisa banyak itu, bisa di laut, bisa juga dijemur kan, ikan asin juga dijemur kok. Di daratan dia, apakah kodratnya ikan asin itu begitu? Ya begitu memang, dijemur. Bisa juga ikan itu mungkin terbang kayak di Indosiar, ada di ini kan, ada di TV malah itu. Kodratnya dia begitu mungkin. Jadi yang dimaksud dengan mungkinun wahid kira-kira meskipun punya banyak potensi, hanya memilih satu. Itu yang disebut dengan teratur sebenarnya. Jadi keteraturan itu mungkinnya wahid, mungkinun wahid. Jadi banyak potensi ke arah satu. Harusnya kalau memang alam ini tidak teratur dan ada dua Tuhan, pada satu benda karena dia punya dua potensi bisa eksis secara bersamaan. Contoh, spidol misalnya ini berpotensi, kita ambil dua saja contoh. Karena dalam teologi contoh yang paling sering digunakan adalah gerak dan diam. Karena di antara gerak dan diam tidak ada penengah di antara keduanya, tidak bergerak sekaligus tidak diam. Untuk spidol ini nggak ada. Untuk spidolnya, spidol ini berpotensi bergerak, kita sepakati ya, bisa bergerak kan, bisa juga untuk diam. Kalau memang Tuhan itu dua, harusnya kedua Tuhan itu sama-sama mengeksiskan potensinya masing-masing. Jadi Tuhan yang A ingin spidol ini bergerak, Tuhan yang B ingin spidol ini diam. Karena kemungkinannya begitu. Misalnya, jadi kalau misalnya ada dua Tuhan, dia akan menciptakan spidol ini bergerak atau diam. Andai kata kedua Tuhan tadi berbeda, yang satu ingin membuat spidol ini bergerak, yang satu ingin membuat spidol ini diam, maka kontradiksi. Dan tidak mungkin kita temukan kontradiksi di dunia ini kan, karena itu postulat rasional murni. Rasio kita akan menolak itu. Jadi kalau yang bertuhan secara rasional pasti akan menolak itu.
Karena tidak sesuai dengan hukum. Tapi kalau misalnya kedua Tuhan tadi itu sama, sepakat, Tuhan A ingin spidol ini bergerak, Tuhan yang B ingin juga spidol ini bergerak. Pertanyaannya adalah, gerakan spidol ini dikarenakan Tuhan yang A atau yang B? Kalau dikatakan bersamaan, lo ngapain? Tuhan yang A itu sudah bisa menggerakkan, kok dibantu sama yang B? Oh, karena Tuhan yang A tidak kuat. Kalau tidak dibantu, berarti yang A itu bukan Tuhan, kan begitu. Kalau misalnya Tuhan yang A saja yang menggerakkan, yang B itu cuma ikut nama saja, ya berarti yang A itu yang berkuasa, karena dia yang menggerakkan. Tuhan yang B diam, berarti dia bukan Tuhan. Begitu. Kalau ternyata keduanya itu sama-sama bisa menggerakkan, cuma nggak enak dengan Tuhan yang lain, sama juga nggak kuasa, karena dibatasi oleh Tuhan yang lain. Maka definisi Tuhan bagi kedua Tuhan ini adalah sesuatu yang kurang pas, karena mereka tidak berkuasa. Maka dengan adanya mungkinun wahid, mungkin tapi satu saja yang teraktualkan, bukan keduanya yang teraktualkan, itu menunjukkan bahwa alam itu teratur. Jadi yang dimaksud dengan keteraturan alam adalah saat alam ini eksis atau terjadi, potensinya itu terwujud, tapi satu saja, bukan yang kontradiksi. Jadi keteraturan itu kira-kira begitu. Jadi meskipun anggap saja ada 3 alam, ada barzakh, dunia, dan akhirat, tetap saja itu dianggap sebagai satu alam. Kenapa? Karena alam barzakh tidak menegasikan alam dunia. Alam dunia juga tidak menegasikan alam akhirat. Semuanya sesuai dengan potensi masing-masing. Kecuali saling menegasikan, dunia dengan akhirat ini bentrok. Akhirnya kalah alam dunia ini. Oh, berarti kan di situ apa mungkin yang tidak tunggal, dan keduanya sama-sama eksis. Jadi mungkinun wahid ini adalah sebuah argumen untuk menunjukkan bahwa alam ini tunggal. Dari keteraturan, tapi saya tadi coba beragam. Jadi saya terima kasih untuk jawaban mengenai keteraturan, karena itu bisa memacu dan memicu kejawaban ini sebenarnya. Ya, alam teratur itu menunjukkan diciptakan oleh Tuhan. Jadi mungkinkah alam tidak teratur kalau keteraturan didefinisikan seperti ini? Tidak mungkin, karena ketidakteraturan alam berarti kontradiksi. Dan kita tahu kontradiksi itu hukumnya apa? Mustahil. Mustahil artinya tidak pernah ada. Kalau atau tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Kalau kemustahilan itu tidak pernah terjadi, sedangkan syarat untuk ada dua Tuhan adalah adanya kontradiksi, maka dua Tuhan itu sesuatu yang juga mustahil. Karena kontradiksi mustahil. Mustahil tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya dua Tuhan harus kontradiksi. Berarti tidak ada jalan menuju ke arah dua Tuhan. Kira-kira begitu. Secara rasional. Jadi alam tunggal ini ketemu, pembuktian Tuhan satu juga ketemu dengan ini. Jadi gitu aja nalarnya. Jadi kita nggak lupa dengan hukum rasional itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau ngomong tauhid, hukum rasional jangan dilupakan. Nanti Anda kerepotan. Begitu Mas Arif ya. Bisa dipahami kira-kira. Jadi kalau contohnya misalkan mendung berpotensi besar hujan. Iya betul. Nah, tuh. Jadi bisa iya bisa tidak. Namanya potensi kan. Terus Bisa mendung sambil hujan nggak? Terjaga. Itu kan terlalu Bervisi ya. wow. Nanti kalau di surga boleh nggak Mas sama Tuhan itu minta gerak dan diam bersama? Itu mustahil kok. Mustahil kan. Dan ingat, kudrat Tuhan tidak berkorelasi dengan sesuatu yang mustahil. Kamera. Ini kalau kita ngomong agak ekstrim di kamera nanti banyak kritik ya. Saya mau ngomong kekuasaan Tuhan terbatas gak enak. Jadi kekuasaan Tuhan itu hanya pada ranah jais, tidak pada ranah yang wajib menurut akal ataupun mustahil menurut akal. Itu jangan lupa itu. Gerak dan diam itu masuk ranah apa? Ngaca. Gitu loh. Karena nanti kalau Tuhan itu bisa menciptakan yang kontradiksi, Tuhan juga bisa meniadakan dirinya sendiri. Karena ketiadaan Tuhan itu kan sifat mustahil. Sedangkan Tuhan bisa menciptakan yang mustahil. Maka Tuhan bisa meniadakan dirinya sendiri. Tuhan bisa menghilangkan kekuasaannya juga. Itu jadi kontradiksi nanti itu Tuhannya. Tuhan yang kontradiksi. Karena nggak pas meletakkan posisi kekuasaan Tuhan itu di mana. Jadi ranahnya kekuasaan Tuhan hanya pada sesuatu yang jais, tidak ke mustahil ataupun sesuatu yang wajib.
ada yang jahis. Nah, atau mungkin nanti Anda di surga mau minta Tuhan yang baru. Tuhan, saya mau minta Tuhan yang baru misalnya. Wujud Tuhan itu gimana? Kan wajib menurut akal. Kalau Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang wajib menurut akal seperti wajibul wujudnya Tuhan, berarti nanti Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang baru. Tapi bisa kidam nggak itu? Bisa kidam, hancur definisinya Tuhan sudah. Kalau nggak bisa, berarti tetap aja itu bukan Tuhan yang menciptakan. Jadi jangan lupa dengan postulat rasionalnya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi oleh pemirsa bahasanya kan, adalah beda antara kita melogikakan Tuhan dengan bertuhan pada logika. Beda kita berakal, mendayagunakan akal untuk mencari Tuhan dengan mempertuhankan akal, itu beda, nggak sama. Antara melogikakan Tuhan dengan mentuhankan logika itu nggak sama. Nah, kita di sini bukan mentuhankan logika, mengatakan bahwa sesuatu yang logis hanya begitulah kemudian Tuhan itu yang logis, bukan di situ ranahnya. Tapi ranah kita tidak lain dan tidak bukan adalah berupaya melogikakan Tuhan, bukan bertuhan pada logika kita. Jadi bedanya apa? Kalau kita bertuhan pada logika, ketika tidak sesuai, kita nggak tahu dengan logika, kita tidak ikuti. Tapi kan kita tidak begitu, syariat tetap kita jalankan meskipun kita tidak tahu logisnya gimana. Sholat 4 rakaat, kenapa 4 rakaat? Saya juga tahu sampai sekarang, kenapa duhur harus 4 rakaat? Karena secara akal berpotensi duhur itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya rakaatnya itu. Tapi kenapa Tuhan milih 4? Saya nggak tahu. Itu lebih. Ya. Kalau orang yang mempertuhankan logika, dia jadi nggak sholat. Tapi kalau melogikakan Tuhan, dia sholat. Karena Tuhan yang coba dicapai. Ketika sampai di Tuhan, ya apa yang diperintahkan dia jalani. Kira-kira begitu. Maka kita tidak sama ya dengan orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip radikal dan lain sebagainya. Nanti di komen kan, segera langsung dibatasi. Enggak, kita harus sunnah yang ortodok, yang pakai sarung. Masa liberal pakai sarung begini ini kan ya? Enggak mungkin. Oke, mungkin ada problem untuk kasus wadahnya ini. Udah clear nggak mengenai alam wahid ini? Sudah kalau itu. Oke, apa problemnya barangkali? Ini masalah apa? Ta'awun ketika kedua Tuhan itu bersepakat. Ta'awun itu artinya saling membantu. Kalau sepakat itulah. Oh, ittifaq. Begini, pertanyaan saya adalah, apakah ketika Tuhan tidak berkehendak itu berarti Tuhan tidak kuasa? Ketika dia sepakat dan satunya tidak menciptakan, apakah kemudian kita justifikasi bahwa itu tidak kuasa? Atau bahasa lain, apakah diam itu berarti tidak tahu? Belum tentu kan? Kan gitu. Oh, misalnya ada dua Tuhan, yang satu menciptakan alam, yang satu diam saja. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik menurut saya, bisa ini dijawab lah. Masa yang sulit tadi bisa ini enggak? Jadi ada dua Tuhan, yang satu menciptakan alam, yang satu diam saja, ya enggak berkehendak ini, enggak berkehendak itu. Tapi tahu kan Tuhan. Tapi dia tahu kalau Tuhan yang satu menciptakan alam, tahu karena Tuhan Maha tahu. Nah, ini bagaimana melogikakan ini? Silakan yang mau menjawab dulu. Dimulai dari siapa? Mas Faisal barangkali. Mulai dulu. Lanjut aja bentar. Habib. Ustaz dari tadi dia ngajar. Saya banyak gak ikut. Hai Beb. Saya mau lihat jawabanmu dulu, Beb. Sudah jawab tadi. Itu pertanyaan saya. Yang lain. Margono. Tadi kan sudah sama-sama Yang jawab. itu coba. Itu acul. Acul. Jul. Susah itu. Dengerin ya. Bacol ya. Tidur Jul. Jabatan. Udah. Tadi itu pertanyaan. Refleksi pengetahuan mungkin masih transfer pengetahuan dari orang. Lainan di situ. Kan ya. Lainan sekali.
Gimana Mas Habib? Tadi contohnya kan? Ada dua Tuhan, kan sepakat itu kan? Dua Tuhan. Sepakat. Ada dua Tuhan. Sepakat. Contohnya sepakat. Terus. Nah, satu menciptakan itu dia. Yang satu apa ya itu aja. Ya abai lah. Terus ya. Apakah diam itu kalau bahasa sederhana apakah diam itu apa namanya? Berarti tidak tahu kan belum tentu. Iya. Iya. Pengetahuannya iya. Nah dan juga apakah Tuhan tidak berkehendak itu berarti Tuhan tidak kuasa kan belum tentu. Iya. Begitu. Masalah kehendak saja ini dulu ya. Kalau pengetahuan udah lah. Simple loh ini. Ini soalnya kalau menurut saya dua nanti. Yang pertama kan berkaitan dengan adanya dua Tuhan nanti kan ya. Betul. Yang kedua ini berkaitan dengan Diamnya. dengan diam dan kehendaknya itu. Kita cari salahnya. Jadi kalau yang kedua itu kan soal diam atau ya katakanlah diam atau bergerak lah kalau gitu. Artinya apa melakukan atau tidak gitu. Sama dengan mungkin lah kalau gitu. Dia membuat atau tidak membuat, dia menciptakan atau tidak menciptakan kan gitu ya saya. Nah, ya kalau itu mudah sih kalau itu terus kan memang wilayahnya di yang mungkin. Jadi kalau misalkan apa namanya ketika dia tidak melakukan apa-apa itu bukan berarti apakah dia berarti tidak berkuasa ya tidak juga. Kan itu sesuai dengan ini kan yang sudah kita bahas sering kita bahas itu bahwa kudroh ini kan di sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang mustahil atau mungkin yang sebaliknya tadi. Nah kalau soal kuasa ya ini belum ngomong soal antara kedua ini dua Tuhan ini. Ya kalau menurut saya ada dua pertanyaan itu. Nah kalau yang pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan apa namanya bersepakat itulah masalahnya menurut saya. Ketika ada dua Tuhan bersepakat, nah itu berarti dua-duanya lemah karena mereka bekerja sama gitu. Lemahnya di mana? Ya, Ketika cuma yang satu aja yang menciptakan, cuma yang satu yang satu abai. Lah iya aja. Menciptakan dengan tidak menciptakan ini kan kesepakatan. Saya sepakat tidak menciptakan, oke. Kamu saya sepakat menciptakan, oke. Kesepakatan keduanya ini kan menunjukkan lemah. Lemah menjadi bukti bahwa keduanya itu lemah gitu. Bukan berarti ketika apa ya istilahnya karena yang menciptakan ini adalah Tuhan B, ya kan? Bukan Tuhan A, karena Tuhan A ini sepakat untuk tidak menciptakan. Diam. Berarti apa namanya? Berarti ini Tuhan yang A ini berarti masih dimungkinkan ada karena dia bersepakat untuk tidak menciptakan alam. Enggak begitu. Kesepakatan antara keduanya ini yang kemudian tercipta alam dari kehendaknya Tuhan B dan juga terjadinya keadaan Tuhan A dengan tidak menciptakan, itulah kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang menjadi ilat bahwa keduanya lemah. Kalau memang Tuhan itu memang berkuasa penuh, kenapa dia harus tanya ke Tuhan A dan B? Harusnya otoriter. Langsung bikin ya bikin. Mau saya bikin ya langsung, nggak bikin ya nggak masalah ya saya kuasa ya. Gitu kan. Gitu. Nggak pakai tanya, nggak pakai bersepakat. Masa mau jadi saya mau menciptakan ya wes menciptakan. Kalau saya menciptakan ya sudah saya menciptakan, nggak perlu tanya gitu loh. Jadi nggak ada apa ya, gimana saya ciptakan apa enggak ini? Sudah kamu ciptakan, ya wes aku ciptakan. Kamu ciptakan enggak? Enggak, saya nggak ciptakan. Masa gitu? Kalau dia memang Tuhan yang kudro ya sudah, kalau saya ciptakan ya langsung. Kalau saya nggak ciptakan ya sudah enggak. Itu nggak ada kesepakatan itu lah. Di kesepakatan inilah ilatnya sebenarnya. Itu buat. Maka ketika ngomong Tuhan bersepakat itu udah lemah. Jadi kerjasama Tuhan kerjasama itu lemah. Kalau manusia kan justru kuat kalau kerjasama. Karena emang sendirian males. Sama kuat. Tapi kalau Tuhan bekerja sama seperti yang dikatakan Mas Habib, meskipun yang dimaksud bekerja sama satunya enggak, tetap nanti dianggap lemah itu. Karena dua-duanya punya domain. Yang satu mengerjakan, yang satu enggak. Kalau enggak ditanya, coba diandaikan begini aja. Coba Tuhan ditanya, bisa enggak kamu mencampuri urusan itu? Tuhan yang diam ini mengganggu pekerjaannya.
Kalau bisa, ini terganggu nggak nanti pekerjaannya? Misalnya ini menciptakan Tuhan yang A, tadi yang menciptakan yang A, Iya. ya, yang B diam ya. Ini mau menciptakan alam, bisa nggak dia mengganggu karena dia kuasa? Bisa otomatis kan? Bisa kalau itu. Oke, ketika diganggu, ini terganggu nggak cintaannya itu? Tapi kan nggak. Sebentar, terganggu atau Ya, tidak? terganggu kalau itu. Nah kalau terganggu berarti Tuhan yang A lemah. Lemah, berarti. Karena dia terganggu. Kalau seumpamanya dia menciptakan dan tidak terganggu, udah dibom apa enggak, alamnya tetap kuat misalnya. Oh berarti menunjukkan Tuhan yang B yang lemah. Kalau begitu ya satu tetap Tuhannya. Mas, apa ya? Meskipun oke lah terganggu sebentar. Cuma kan ini kan dalam ranah kemungkinan kan. Dalam artian oke lah proposisi yang bisa kita ambil adalah Tuhan itu kuasa minimal lah, dan juga Berkehendak. ya berkehendak juga dan tahu. Tahu. Nah, tiga inilah. Nah, yang pertama tadi oke, atas kesepakatannya itulah kemudian lemah ya. Ya. Jadi begini, karena memang kita andaikan dua Tuhan, ya kan? Kita andaikan dua Tuhan, tetap Tuhan itu punya tiga inilah, tahu, berkuasa dan berkehendak, kan? Yang satunya juga begitu. Sama persis. Iya, apa ya? Ya, namanya Tuhan kan gitu kan. Kemudian pertanyaannya, kesepakatan ini lahir dari mana? Itu kan? Oke, kalau kita runut lah. Kesepakatan ini lahir dari mana? Oh, ada yang ngajak, seumpama. Yang A yang ngajak, disepakati enggak? Disepakati, seumpama. Nah, ini kok bergantung ke ini? Ya kalau maksudnya ini kok mengiyakan gitu kan? Kok mengiyakan kesepakatan yang dibuat oleh Tuhan A, seumpama. Lah, apa ya? Mengiyakan bukan berarti ya tidak kuasa. Karena memang bukan bergantung di situ agar alam ini tercipta gitu. Agar ini alam tercipta, dia bisa sebenarnya menciptakan itu. Cuma ya abai sajalah gitu kan. Biar Iya, alam ini abai. tercipta gitu. Tidak ada kesepakatan, mungkin abai. Abai saja gitu kan. Tetap ada dua Tuhan. Oh ini beda lagi ini. Yes. Ini nggak sepakat berarti dua-duanya. Ya abai lah gitu kan. Abai Mas Alfi, abai. Yang satu menciptakan, yang satu abai. Abai. Tapi dia tahu. Tahu. Namanya tak Tuhan kan. Masa gitu bilang abai? Jadi kalau hadis itu kan ada hadis takriri. Sahabat misalnya ada sahabat singa, tiba-tiba di hadapan Nabi ngaung begitu. Nabi diam. Oh, itu menunjukkan bahwa mengaung di depan Nabi boleh. Itu kan menunjukkan kesetujuan gitu loh. Kok tekstual? Maksud saya tekstual itu begini. Ya setuju itu harus ngomong nggih, masa gitu. Enggak gitu, setuju itu sebenarnya dia udah setuju. Ya kalau setuju ya berarti dia ikut kan begitu. Jadi kata abai untuk Tuhan yang Maha Tahu nggak bisa. Abai dalam artian untuk menciptakan itu, sama-sama menciptakan lah gitu. Abai dalam hal itu. Tapi tahu aja sih apa sih kemudian kalau udah tahu gitu maksud saya. Sama-sama tahu lah seumpama. Yang A tahu untuk menciptakan, yang satunya tahu bahwa yang A itu menciptakan alam. Tahu apa kemudian dampaknya gitu kan? Kalau sama-sama tahu lah, cuma proses penciptaan saja. Kemudian sama-sama punya kehendak, tapi yang satunya tidak berkehendak seumpama. Abai. Gitu kan? Karena memang kehendak itu mungkin ya terhadap sesuatu kalau dalam proses penciptaan nggak wajib. Juga kudratnya juga mungkin juga tak itu apa? Iya. Iya. Kok banyak ini yang makin aneh. Iya. Jadi mengerti Jom. Serius. Apa sih yang nggak diterima dari jawaban Mas Habib menurut Iya. saya? Kesepakatan itu. Iya, itu kesepakatan. itulah. Kan Mas Habib bilang kalau Tuhan sepakat berarti lemah. Apa yang mau dibantah dari argumen itu? Enggak, dia enggak sepakat. Dia abai. Abai itu sepakat gitu. Karena Tuhan Maha Tahu bahwa berkehendak. Jadi dia punya Tuhan itu kan berkehendak kan? Jadi enggak